Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin membacakan tentang materi kebijakan fiskal. Di dalam materi kebijakan fiskal ini, kelompok kami akan membahas tentang A. Tujuan kebijakan fiskal, B. Komponen dalam kebijakan fiskal, C. Pemerintah, pasar, dan kebijakan fiskal, D. Kebijakan mengatasi kemiskinan, dan E. Kebijakan fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan. Materi yang akan saya bacakan adalah A. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diidealkan, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum ada beberapa fungsi dan tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, fungsi distribusi yang dimaksud adalah dapat terdistribusinya pendapatan nasional secara adil dan proporsional, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Fungsi distribusi ini juga dimaksudkan oleh mencegah jangan sampai pendapat nasional hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat saja. Yang kedua, fungsi alokasi yang dimaksud adalah bagaimana sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, sandang, perumahan, infrastruktur jalan, jembatan, keamanan, keadilan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, tanpa campur tangan pemerintah, sulit rasanya terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbangnya antara kebutuhan jasmani dan rohani di antara masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu terselenggaranya keadilan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar mata uang dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah sebagaimana perekonomian dapat terselenggara dengan baik, stabil, dan seimbang sehingga dapat mendorong pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat. Kebijaksanaan fiskal juga merupakan instrumen ekonomi perekonomian seperti kenaikan harga minyak dunia, melemahnya nilai perekonomian negara kita. Kebijakan fiskal juga dapat menjadi alat ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi domestik seperti bencana alam, gagal panen karena kekeringan, dan percepatan ekonomi wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal juga menjadi instrumen ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Komponen utama untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional adalah pembentuknya investasi, menyediakan alat-alat produksi, menyediakan bahan baku, dan tenaga ahli. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui penentuan pos-pos dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBN untuk mencapai perekonomian yang diharapkan, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua atau B, komponen dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam realitasnya dituangkan dalam rumusan anggaran pendapatan dan belanja negara atau sama dengan APBN yang terdiri dari komponen pendapatan
dan komponen pengeluaran. Komponen pendapatan terdiri dari unsur pajak dan non-pajak, misalnya penerimaan royalti, keuntungan dari BUMN, hasil penjualan aset negara, dan sebagainya. Unsur penerimaan dari pajak merupakan unsur utama dalam penerimaan negara karena menyangkut objek pajak dan jumlahnya tidak sedikit. Komponen pengeluaran negara menyangkut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Unsur pengeluaran rutin dalam APBN misalnya membiayai gaji pegawai negeri, subsidi untuk masyarakat miskin, subsidi peralatan kantor, pembelian peralatan laboratorium, dan sebagainya. Tujuan dari pengeluaran rutin pemerintah adalah meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan komponen pengeluaran pembangunan meliputi pengeluaran yang fungsinya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, misalkan pembangunan gedung sekolah dan perguruan tinggi, pembangunan pangkalan militer, pembangunan instruktur jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Ditinjau dari karakteristiknya yaitu untuk meningkatkan kualitas layan dan menyelenggarakan pemeliharaan pemerintahan secara rutin, sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nasional. Komponen utama kebijaksanaan fiskal adalah pajak, karena pajak dapat menjadi instrumen dan pengendalian perekonomian di samping sebagai sumber utama penerimaan negara. Ada beberapa macam pajak, yaitu pajak pendapatan, pajak barang mewah, pajak kekayaan, pajak penjualan, pajak penjualan, pajak pembayaran oleh subjek. Pajak merupakan kewajiban yang kompensasinya diterima secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan secara publik seperti keamanan, jalan, pendidikan, keseharian, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. C. Pemerintah, pasar, dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dikaitkan dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur perekonomian agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peran pemerintah dalam perekonomian dikaitkan dengan kegagalan pasar dalam menyelesaikan masalah ekonomi, baik menyangkut alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi serta fungsi stabilisasi perekonomian. Jadi, intervensi pemerintah dalam perekonomian karena pasar dalam beberapa kasus gagal dalam menyelesaikan masalah ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan lain-lain. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah public goods dan externality menimbulkan ekses dalam perekonomian seperti terbengkalainya fungsi dan layanan publik, seperti kualitas bangunan sekolah dasar atau SD yang buruk, sanitasi yang tidak terawat, kesejahteraan pegawai negeri sipil yang rendah, kualitas jalan raya yang rusak, lampu penerang jalan yang tidak terawat, sampah yang berserakan, kualitas persenjataan dan alutsista yang tertinggal, layanan kesehatan di puskesmas yang rendah.
Kondisi tersebut merupakan dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum public goods yang baik. Dalam perekonomian melalui bekerjanya mekanisme pasar, seharusnya alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan baik sehingga permasalahan ekonomi di atas tidak terjadi. Mekanisme pasar melalui bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran akan menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menentukan keseimbangan pada jenis barang dan jasa secara efisien, sehingga dapat ditentukan harga dan kuantitas keseimbangan barang dan jasa. Namun dalam permasalahan sehingga dapat ditentukan harga dan kuantitas keseimbangan barang dan jasa. Namun dalam permasalahan public goods dan externality, mekanisme pasar tidak selalu bisa menyelesaikan masalah ekonomi tersebut yang disebabkan karena kebijakan fiskal. Atau sering diungkapkan dengan kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang anggaran APBN. Dengan tingkatan yang dilakukan oleh pemerintah pada pos-pos pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Sifat kebijakan fiskal ada dua macam, yaitu kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal kontraktif untuk mengatasi perekonomian yang overheating, ditandai dengan inflasi yang tinggi. Pengendalian perekonomian melalui penentuan besarnya pos-pos pendapatan, misalnya kebijakan fiskal kontraktif melalui peningkatan tarif pajak untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan. Implikasinya adalah dengan peningkatan pajak akan menyebabkan pendapatan yang siap dibelanjakan akan berkurang sehingga mengurangi pengeluaran konsumsi dan akhirnya mengurangi agregat demand. Kebijakan fiskal kontrak juga bisa dilakukan melalui pengendalian dari sisi penerimaan, misalnya pemotongan gaji dan tunjangan bagi PNS, pemotongan anggaran kementerian, dan pengangguran subsidi bagi masyarakat miskin. Pengaturan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peranan negara sebagai regulator perekonomian. Peran negara untuk menegaskan tentang pentingnya moral ekonomi ditegakkan dalam praktek ekonomi di tengah masyarakat. Peran ini terutama dihadirkan dalam perlindungan jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, dan penyelenggaraan administrasi publik. Peran negara dihadirkan untuk mewujudkan hak fundamental masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peran negara juga dihadirkan untuk mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, prostitusi, dan konflik sosial. Pentingnya peranan negara dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi dan sosial, maka harus diwujudkan sistem dan mekanisme seleksi personil aparatur negara dari pimpinan tertinggi sampai eselon paling rendah. Sistem meritokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip moral, keadilan, dan profesionalitas akan melahirkan sistem ketatanegaraan yang kuat dan berwibawa. Pemerintahan yang kuat, profesional, dan amanah, dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang rasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang D. Kebijakan mengatasi kemiskinan.
Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan harus fokus pada pembinaan kualitas sumber daya manusianya serta diikuti dengan langkah-langkah pembinaan dan reformasi birokrasi untuk menekan praktek korupsi serta manipulasi dana pembangunan. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan langkah dan kebijakan simultan bagi dan aspek individual, kultural maupun struktural. Dari aspek individual perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani dengan membangun semangat bekerja, etos kerja, kreativitas, rasa malu menjadi beban orang lain. Secara kultural dengan memupuk budaya kerja dan semangat berkreasi di tengah masyarakat, menghilangkan budaya rasa malu menjadi beban orang lain. Secara kultural dengan memupuk budaya kerja dan semangat berkreasi di tengah masyarakat, menghilangkan budaya santai, ingin cepat kaya tanpa bekerja, budaya santai, foya-foya, membangun kultur dan budaya kerja dan budaya membaca di kalangan generasi muda sehingga akan memupuk semangat berkreasi. Kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat. Pemerintah melalui mekanisme kebijakan fiskal dan moneter dapat mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraannya. Perlunya kebijakan ekonomi pemerintah karena beberapa alasan berikut ini. 1. Mencegah praktek monopoli untuk perusahaan besar yang berpotensi merugikan masyarakat luas. 2. Penyediaan barang publik yang penting bagi masyarakat yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta karena biaya marginal lebih rendah daripada keuntungan marginalnya. 3. Informasi pasar yang tidak sempurna sehingga berpotensi hanya menguntungkan sebagian kecil pelaku ekonomi namun merugikan masyarakat. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi juga meningkat, sehingga pengangguran dan kemiskinan juga bisa diatasi. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan juga bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan anggaran pada setiap kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Misalnya anggaran UMKM, bantuan modal bagi petani dan nelayan, pembangunan pasar tradisional, pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu, pemberian santunan bagi masyarakat terpencil. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya, baik individu, keluarga, maupun masyarakat dan negara. Pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dalam masyarakat, di mana masyarakat harus memberi kesempatan, dukungan moral dan spiritual, dan fasilitas bagi tumbuhnya semangat kerusakan di kalangan remaja dan pemuda, memberi kesempatan dan dukungan positif bagi munculnya ide-ide kreatif dan positif dari kalangan generasi muda apapun bentuknya. Dan sebaliknya, harus mengingatkan, menegur, memberi sanksi sosial pada setiap kegiatan, aksi, perilaku negatif dan menyimpang, dan yang menimbulkan kerusakan dan keresahan di tengah masyarakat seperti narkoba, pergaulan bebas, vandalisme, perkelahian pelajar, dan sebagainya. Penerimaan negara. 1. Yaitu kharaj.
Kharaj merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pajak atas tanah. Pajak atas tanah kharaj menegaskan bahwa sumber daya alam yang berupa tanah sesungguhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan umat manusia. Maka menjadi kewajiban bagi pemilik tanah untuk berbagi dengan mereka yang tidak memiliki tanah melalui pembayaran kharaj atau pajak atas tanah. 2. Zakat. Zakat merupakan salah satu komponen penting penerimaan negara untuk menopang pengeluaran negara. Berbeda dengan sumber penerimaan negara lainnya, zakat ada aturan yang jelas dan rinci baik pengambilan dan penggunaannya. Ada beberapa macam zakat yang harus dilaksanakan baik bagi individu seorang muslim maupun pemerintah sebagai pengelola dana zakat. 3. Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk pembebasan dari dinas militer. 4. Usyir. Pengertian usyir adalah suatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negaranya. Usyir bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. Usyir merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Selanjutnya, 5. Ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam dari kemenangan perang melawan kafir. Surat Al-Quran telah mengatur pembagian ghanimah secara jelas. Nah, sekian materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara. Penstabilan ekonomi, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan, sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.